Halo warga sipil sekalian, sejarah dicatat oleh pemenang. Kalian semua pasti pernah mendengar kalimat ini, ya kan? Ya, ini adalah kalimat yang terkenal dan memang begitulah adanya, Pak. Makanya kita akan menemukan cerita yang berbeda dari perspektif yang berbeda atas sebuah peristiwa, kejadian, ataupun seorang manusia. Nah, bicara soal tokoh, misalnya ini diceritakan oleh para pengikutnya atau para pemujanya, maka tokoh ini bisa seperti malaikat tanpa celah, Pak. Tapi kalau diceritakan oleh para pembencinya dan musuhnya, maka tokoh ini seperti iblis yang tidak punya hati nurani. Nah, itulah yang ada di sekeliling kita sekarang. Dan gue yakin kalian akan sangat mudah mencontohkan tokoh-tokoh nyata yang diceritakan dalam perspektif yang berbeda ini. Ya, kalau kalian tahu satu atau dua orang, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Tapi nih, ada satu tokoh yang mau diceritakan oleh para pengikutnya ataupun diceritakan para musuhnya, itu selalu memiliki citra yang sama, cuy. Dan digambarkan dengan cara yang sama pula. Selalu digambarkan sebagai pria yang punya martabat, pria yang punya kehormatan, pria yang bersahaja, pria yang sederhana, dan pria yang benar-benar memahami arti memanusiakan manusia. Dan tokoh tersebut tak lain tak bukan adalah Salahuddin Al-Ayyubi, atau di dunia barat lebih dikenal dengan nama Saladin. Oke teman-teman semua, selamat datang di Teman Makan, konten yang akan menemani makan, bukan makan siang makan pagi ya, tapi menemani buka dan sahur Anda. Oke, gue disclaimer dulu, gue nggak lagi bicara soal konten sejarah, gue lagi nggak bicara soal runutan peristiwa, tanggal peristiwa, detail kejadian dan lain sebagainya, tapi membicarakan Salahuddin Al-Ayyubi dari perspektif dan dari pikiran yang gue ingat tentang sosok beliau. Jadi ya, kalau kalian mau tahu soal sejarah detailnya, rekap peristiwanya, kronologinya, mungkin kalian bisa nonton di channel-channel lain. Oke, kayak gue bilang, Saladin ini tokoh yang sangat luar biasa. Dari literatur Islam kita nggak kekurangan cerita tentang beliau, bagaimana kecakapan beliau, bagaimana kepintaran beliau, bagaimana ketegasan beliau juga. Dia man with vision, the real top G cuy, super duper top G lah Salahuddin ini. Dan dia adalah manusia yang penuh dengan cinta kasih. Dan biasanya kalau kita menemukan cerita-cerita seperti ini, ketika kita lihat dari sudut pandang musuhnya, misalnya kayak Indonesia Belanda aja ya, kayak kalau kita lihat literaturnya Belanda menceritakan bagaimana masa penjajahan dan apa yang kita pahami dalam sejarah itu bisa sangat berbeda. Nah, itu kita akan menemukan kontradiktif. Tapi tidak untuk tokoh Saladin ini. Dia muncul di berbagai karya sastra klasik. Dan ya, selalu muncul dengan penggambaran yang positif. Bahkan ceritanya diangkat oleh Hollywood menjadi film yang cukup terkenal, yaitu Kingdom of Heaven. Di situ Saladin pun digambarkan dengan sangat baik. Bukan cuma dari cerita sastra ataupun dari film, Saladin pun muncul di berbagai game. Salah satunya yang paling terkenal jelas Age of Empire. Kenapa Saladin bisa sangat begitu dihormati? Ya balik lagi, karena dia emang manusia yang luar biasa, cuy. Dia itu lahir dengan nama Yusuf bin Najmuddin. Di usia muda dia udah ikut pamannya, dia udah berlatih perang sama pamannya, terus singkat cerita dia akhirnya bisa mempersatukan kekuatan Islam menjadi sangat besar. Ya kan, dalam satu Panji yang agung. Nah, Salahuddin ini panglima perang yang sangat cakap. Dia tahu bagaimana harus berperang dan dia tahu apa yang harus dilakukan dalam perang. Tapi walau demikian dia bukan orang yang kejam, dia penuh dengan kehormatan. Dia sangat-sangat mencintai fair game. Ya kayak Katakuri lah kalau di One Piece ya kan, karena tahu Luffy kena tembak gitu, dia pun akhirnya melukai dirinya sendiri biar adil ya. Itulah sosok Saladin gitu. Dan nama Salahuddin itu kan artinya keadilan agama ya. Kenapa sejarah selalu mencatat baik nama Saladin? Ya karena sikapnya sendiri selama masa hidupnya, dia sangat dicintai oleh kawannya dan sangat dihormati lawannya. Saladin adalah sosok yang benar-benar menggambarkan kebesaran Islam sesungguhnya. Salah satu yang diangkat di film Kingdom of Heaven ya, itu latarnya perang salib. Di perang salib kedua ini Saladin tuh head to head sama Raja Baldwin, raja yang pakai topeng itu karena punya penyakit. Nah, akhirnya membuat kesepakatan untuk gencatan senjata. Walaupun si Raja Baldwin ini adalah musuhnya, tapi Saladin tidak pernah kehilangan kepeduliannya sebagai manusia kepada Raja Baldwin. Bahkan dia mengirimkan tabib untuk Raja Baldwin yang memang sedang menderita penyakit.
Alih-alih menggunakan penyakit itu sebagai titik kelemahan, Saladin malah mengirimkan tabib kepada Raja Balwin. Wow. I will send you my physicians. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, setelah Raja Balwin wafat, dia digantikan oleh, kalau nggak salah, suami dari adiknya ya, Raja Guy. Terus si Guy ini bersekutu sama Renaud. Renaud ini pembenci muslim sekali, pembenci muslim garis keras, banyak sekali umat Islam yang jadi korban dia. Dia merampok, membunuh, dan melakukan semua kejahatan kepada orang-orang muslim waktu itu. Persekutuan ini akhirnya melanggar perjanjian gencatan senjata dengan pasukan Islam. Udah jelas, singkat cerita, akhirnya terjadilah perang antara Raja Guy Renaud melawan Saladin. Dan ternyata di perang ini tentara salib benar-benar dihabisi, Pak. Rata, GGWP lah. Ketika Saladin memenangi peperangan, banyak orang yang ditangkap, dan termasuk Raja Guy dan Renaud ini. Akhirnya Saladin menemui mereka berdua. Nah, di budaya Arab, lu tuh nggak boleh membunuh orang yang sudah lu beri izin untuk makan dan minum di rumah lu. Ya, itu nggak boleh dibunuh. Ketika bertemu sama mereka berdua nih, Saladin membawa air putih. Tiba-tiba air minum ini sudah langsung diambil sama Renaud, diminum. Karena itu kan padang pasir dan dia kehausan banget. Sebelum dipersilahkan oleh Saladin. Dan Saladin bilang, siapa yang menyuruhmu untuk meminum? Keren cuy. Jadi even untuk mengeksekusi orang yang benar-benar udah pantas dieksekusi waktu itu, Saladin pun bikin excuse itu dulu gitu loh. Jadi dia memberikan kesempatan Renaud ini sebenarnya, kalau aja dia minta izin untuk meminum dan memakan, dia tidak akan membunuh Renaud itu gitu. Tapi emang dasarnya orang ini bermasalah ya, ya udah dia langsung minum itu. Lalu bagaimana nasib Raja Guy? Ya, Raja Guy ternyata tidak dieksekusi sama Saladin. Saladin cuma bilang ke Raja Guy, ya raja tidak membunuh raja yang lain, kata dia. Dan lu seharusnya belajar keagungan dari raja sebelumnya. I drink water for what it is. I did not give the cup to you. No. No. A king does not kill a king. Were you not close enough to a great king to learn by his example? Nah, yang lebih out of the box lagi, ketika menaklukkan Yerusalem, Saladin itu mengumumkan serangannya kepada kota Yerusalem. Jadi tentara di sana itu bisa bersiap gitu. Jadi bisa berperang dengan persiapan yang penuh. Dia tungguin, Pak. Dan setelah bersiap barulah dia serang. Kan kalau biasanya orang, oh kalau lagi gak siap kita habisin ini nggak Saladin, ya udahlah. Kalian butuh waktu, gue kasih waktu biar kita bisa bertarung fair and square gitu. Nah, ketika dia berhasil menaklukkan Yerusalem, ada kekhawatiran dari masyarakat ataupun prajurit tentara salib ataupun umat Nasrani waktu itu ataupun umat Kristen waktu itu, Saladin akan melakukan balas dendam. Kenapa demikian? Karena tahun 1099 saat tentara salib menaklukkan Yerusalem, mereka melakukan pembantaian yang sangat luar biasa kepada umat muslim. Mereka pun berpikir, oh ini waktunya pembalasan, dan yang datang ini orang yang super kuat, prajuritnya super cakap, dan ya mungkin saja mereka melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan dulu. Tapi Saladin langsung mengambil sikap, gue tuh bukan orang-orang kayak gitu, gue tuh Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi ketika dia menaklukkan Yerusalem, nggak ada satu orang pun yang dia bunuh secara semena-mena. Nggak ada orang Kristen ataupun Yahudi yang diusir dari situ. Mereka bahkan dijamin ibadahnya. Mereka bahkan dijamin kehidupannya. Mereka bahkan dilindungi oleh Salahuddin. Ketika ada umat Kristen yang ingin berziarah ke Yerusalem, maka dibiarkan sebebas-bebasnya, tidak sama sekali dibatasi. Inilah yang memberikan pukulan telak bagi para tentara salib waktu itu. Kenapa? Karena mereka melakukan sebaliknya, Pak. Ketika mereka menguasai Yerusalem, mereka tindas masyarakat muslim, mereka bantai, mereka bunuh, dan mereka lakukan hal-hal keji yang lain. Tapi ketika Saladin menguasai Yerusalem, semua orang diperlakukan dengan baik. Dan bahkan Richard the Lionheart itu sampai bilang, dia lebih ikhlas kalau Yerusalem itu jatuh di tangan Saladin ketimbang jatuh sama penguasa Eropa yang tamat. Your city is full of women and children. If my army will die, so will your city. I will give every soul safe conduct to Christian lands. Every soul. The women, the children, the old, and all your knights and soldiers, and your queen. Your king, such as he is, I leave to you, and what God will make of him.
No one will be harmed. I swear to God. The Christians butchered every Muslim within the walls when they took this city. I am not those men. I am Salahuddin. Salahuddin. Then under these terms, I surrender Jerusalem. Assalamu alaikum. And peace be with you. Itulah cerita tentang Salahuddin Al-Ayyubi, atau yang dikenal dengan nama Saladin. Kalian udah pada gede, hikmah ceritanya ya kalian simpulkanlah sendiri, kalian resapilah sendiri. Ya masih mau dituntun. Nah itu aja, semoga besok-besok masih ada cerita lain yang bisa gue share kepada kalian semua. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di teman makan selanjutnya. See ya.